Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa dan setanah air dimanapun Anda ada dan berada. Berjumpa kembali dengan saya Abu Fikri dalam rangka menyampaikan kebaikan dan kebenaran buat kita bersama demi mempermudah langkah kita menuju jalan selamat, yaitu Allah dan Rasul-Nya. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, kali ini kita masuk kepada cerita balada Iblis dan Adam alaihissalam. Jadi balada itu artinya kidung. Kidung itu artinya puisi orang-orang terdahulu yang menceritakan tentang kisah. Kalau kita tidak lagi menceritakan kisah, tapi mengisahkan yang diceritakan. Nyata bendanya. Di mana kita lihat di tempat yang Allah perintahkan kita melihatnya. Di tempat yang Rasul perintahkan kita memperhatikannya. Linuriyu min ayatina. Di tempat itu kami bukakan kepada mereka yang datang kisah tentang ayat. Baik. Pada surat Al-Maidah ayat 27 kita temukan kalimat yang berbunyi watlu alaihim naba abna adama bil haqqi iz qaraba qurbanan fatuqbila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar qala la aktulannaka qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Maka ayat selanjutnya mengatakan la imbasatta ilayya yadaka litaktulani ma'ana bibasiti yadiya ilaika liaktulaka inni akhafullaha rabbal alamin inni uridu an tabu'a bi ithmi wa ithmika fatakuna min ashabin nari wa dzalika jaza'u zalimina. Luar biasa. Di sini Allah menceritakan kisah tentang putra Adam alaihissalam yang Allah perintahkan kepada Rasulullah menceritakannya. Bagaimana Rasul bisa menceritakannya? Sedangkan beliau lahir jauh setelah Adam. Ini yang saya katakan bahwa Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dahulu dia dijadikan, terakhir dia dizahirkan. Awal kisah alam semesta dan kehidupan dia bisa ceritakan. Perjalanan hidup para nabi dari Adam sampai Isa hingga beliau sendiri dia bisa menceritakan. Bahkan akhir kisah kehidupan makhluk, terutama kita manusia, dia pun bisa menceritakan tentang surga dan neraka. Inna fi dzalika la ayati liqaumi tafakkarun. Sesungguhnya cerita yang sedemikian itu adalah tanda kekuasaan Tuhan yang dia pikirkan. Dia tahu kenapa Muhammad bisa menceritakan itu. Karena beliau terdahulu dijadikan, terakhir disohirkan untuk semua kita saudara. Termasuk kisah anak dan putra-putra Adam ini. Jadi di sini jelaskan kepada kita daripada beliau Muhammad tadi. Apa ceritanya? Hai Muhammad, ceritakanlah kepada kaummu, kepada umatmu tentang
dua orang putra Adam alaihissalam seketika mereka berkurban. Allah menerima yang satu dan tidak menerima yang lainnya. Dan pada ayat itu juga dijelaskan bahwa Allah hanya menerima kurban daripada orang yang bertakwa. Tidak menerima kurban selain daripada itu. Maka berkatalah anak Adam yang satunya yang kurbannya tidak diterima. Sungguh aku pasti akan membunuhmu. Sungguh. Maka berkata putranya yang hendak dibunuh tadi, sungguh aku tidak akan menggerakkan tanganku untuk membunuhmu pula. Karena aku takut kepada Allah. Dan aku ingin melihat engkau membawa dosanya engkau. Dan juga dosanya aku di hadapan Allah nanti. Maka putranya yang hendak dibunuh tadi mati terbunuh oleh saudaranya sendiri. Kisah berdarah. Mungkin ini kenapa saya pakai baju merah pada fajar hari ini. Karena ingin menceritakan kisah berdarah ini, saudara. Nah, jadi ada apa dengan surah Al-Maidah ayat 27 ini? Nah, cerita ini dikisahkan bahwa seketika Adam alaihissalam, ya beliau sudah jadi nabi dan sudah jadi rasul, hidup bersama istrinya beliau, Siti Hawa, di permukaan bumi. Kemudian beliau melahirkan anak, Ibu Hawa tadi. Setiap melahirkan anak kembar, dua. Sampai 10 kali. Artinya anaknya 20. Dan nanti akan lahir satu anak saja. Tidak kembar 2. Namanya Sis. Diceritakan di sini adalah seketika mereka sudah dewasa, anak-anak Adam tadi, maka tibalah waktunya untuk mereka berkeluarga, menikah. Nah, kepada siapa mereka harus menikah? Dengan anak siapa? Sedangkan pada waktu itu keluarga hanya mereka saja. Belum ada keluarga-keluarga yang lain. Apakah mereka harus menikah dengan sesama mereka, yaitu saudara mereka sendiri, satu ayah satu ibu? Ayo, bagaimana menurut Islam? Kalau dipandang dengan kacamata hari ini, kalau dipandang dengan sudut pandang Islam hari ini, maka peraturan itu adalah haram, tidak boleh dilakukan. Tetapi pada waktu itu, justru Allah yang memerintahkan untuk mereka menikah dengan sesama saudara. Satu ayah, satu ibu, satu darah. Semestinya inces kejahatan darah. Tetapi pada waktu itu, Allah meniadakan hukum inces. Allah meniadakan hukum haram. Inilah kehebatan Allah dan Rasul. Mengajarkan Islam kepada kita. Bahwa Islam itu tidak kaku, saudara. Tidak kaku. Islam bisa hidup di zaman apa saja. Asalkan ketentuan dan keputusan itu datang dari Allah dan Rasulnya. Termasuk seketika kita terdesak di dalam hutan. Tidak punya makanan, tidak punya minuman. Maka yang haram pun boleh dimakan. Asalkan jangan berlebih-lebihan. Kalau dalam kitab Quran itu diceritakan babi. Sebenarnya boleh binatang apa saja. Yang mungkin haram hukumnya. Tetapi jangan berlebih-lebihan. Nah, begitu pula peraturan pernikahan di zaman Adam waktu itu. Sistem pernikahan Allah dan Rasul atur. Sistem silang.
Jadi seketika Ibu Hawa melahirkan anak pertama, itu lahir kembar. Laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan. Seterusnya itu. Sampai 10 kali melahirkan. Selalu saja laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan. Belum pernah terjadi lahir laki-laki dengan laki-laki. Belum pernah terjadi lahir perempuan dengan perempuan. Selalu berpasang-pasangan. Dari sini kita melihat bahwa Allah itu memang maha pengatur. Rasul itu adalah maha penyusun. Dia tahu persis persoalan. Betul Adam dan Hawa melakukan hubungan dengan kisah itu. Sehingga Ibunda Hawa hamil. Pertama dia kembar. Laki-laki dan perempuan. Masa iya 10 kali melahirkan kembar melulu? Yang anehnya, masa iya setiap lahir laki-laki dan perempuan? Tidak pernah terjadi laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan? Selalu saja berpasang-pasang. Nah, ini pelajaran bagi kita bahwa Allah itu mengerti situasi yang akan terjadi. Maka dia settinglah kejadian ini seperti itu. Demi untuk mengembangkan generasi manusia ini di alam semesta. Karena perkembangan itu kan terjadi kalau terjadi pernikahan di antara mereka. Makanya Ibunda Hawa itu melahirkan 10 kali. Jumlah anaknya 20. Selalu saja kembar. Selalu saja laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan. Dan tidak pernah terjadi laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Tidak pernah. Selalu berpasang-pasang. Tolong dipahami bahwa Allah itu maha pengatur. Rasul itu maha penyusun segala sesuatu, saudara. Tolong dipahami ini. Nah, adat pernikahan di zaman itu. Tidak boleh saudara kembar menikah dengan saudara kembarnya. Misalnya, anak pertama Adam itu yang lahir adalah Qabil dan Iklimah. Yang satu namanya Qabil itu laki-laki, yang satu lagi bernama Iklimah. Nah, tidak boleh Qabil dengan Iklimah, tidak boleh. Nah, Qabil harus menikah dengan adiknya nanti, jika ada lahir. Begitu juga Iklimah harus menikah dengan adik laki-lakinya, bila itu lahir. Maka singkat cerita, kita ambil kisahnya 2 saja dulu. 2 kelahiran maksud saya. Anak pertama lahir kembar laki-laki perempuan. Yang satu bernama Qabil, yang satu bernama Iklimah. Anak kedua lahir lagi, kembar lagi, laki-laki dengan perempuan. Yang satu bernama Habil, yang satu bernama Labudah. Jadi Qabil lahir serempak dengan Iklimah. Habil lahir serempak dengan Labudah. Nah, hukum perkawinan pada waktu itu menurut Allah dan Rasul yang dititahkan kepada Adam, ia nikah silang. Qabil kakak tua menikah dengan adiknya, Labudah. Iklimah kakak tua menikah dengan adiknya Habil. Itu ketentuan Allah dan Rasul agar bisa dibedakan. Walaupun sejatinya darahnya sama, ayah bundanya sama. Inces kalau kata sekarang. Kejahatan darah. Tetapi pada waktu itu Allah tidak mengangkat hukum itu. Allah meniadakan peraturan itu. Nah, inilah persoalan awal terjadinya pertumpahan darah itu, saudara. Karena iri dengki sifat Qabil sebagai kakak tua kepada adiknya Habil. Nah, jadi seketika Nabi Adam beserta Bunda Hawa memanggil Qabil dan Habil, Iklimah dan Labudah, menjelaskan bahwa mereka sudah dewasa, sudah saatnya menikah.
agar punya keturunan nanti sampai di akhir masa. Dijelaskanlah oleh Adam bahwa pernikahan ini harus pernikahan silang. Tidak boleh Qabil dengan Iklimah, saudara satu kembarnya, lahir bersama. Tidak boleh. Qabil harus menikah dengan adiknya, saudara satu kembarnya Habil. Iklimah menikah dengan adiknya, saudara kembarnya Habil. Nah, Qabil tidak menerima. Kakak tertua ini tidak menerima. Karena kakak tertua ini mulai dari awal sudah melihat bahwa dia dibedakan oleh ayah bundanya dalam kepengurusan, dalam pembinaan, dalam asuhan. Sejak dari kecil hingga dia dewasa. Hingga pada saat mereka harus dinikahkan. Menurut Qabil, ayah bundanya tidak adil kepadanya. Tanpa disadari oleh Qabil bahwa Qabil itu mempunyai watak yang kasar, keras kepala, sering membantah dan membangkang. Berbeda dengan Habil, lemah lembut, sopan, beradab. Siapapun dia, walaupun dia nabi, seketika dia berhadapan dengan dua manusia, yang satu kasar, yang satu lembut, yang satu baik, yang satu buruk, yang satu sopan, yang satu biadab, otomatis cara menghadapinya berbeda. Tentu Adam dan Hawa lebih senang menatap Habil, putra keduanya, yang sopan, yang santun, yang soleh, yang lemah lembut, ketimbang abangnya Qabil, yang kasar, yang keras, yang suka membantah. Dan itu manusiawi. Nah, menurut Qabil itulah sebuah sikap tidak adil. Apalagi seketika Adam memberikan keahlian yang berbeda di antara dua anaknya. Qabil ditetapkan oleh Adam sebagai petani. Kenapa? Keras bagaimanapun dia, kasar bagaimanapun dia, kan yang dia cangkul tanah. Yang dia tembilangikan tanah. Yang dia garapkan tanah. Terserah. Semakin kuat, semakin bagus. Semakin dihantam, semakin dalam. Akhirnya Qabil diletakkan pada posisi petani. Habil karena dia lemah lembut, punya belayan kasih sayang terhadap sesama makhluk, diposisikan oleh Nabi Adam sebagai pengembala, pengasuh hewan-hewan itu domba. Coba kalau dibalik. Qabil dijadikan pengembala domba. Apa tidak menanggung para domba itu kena terjang tiap hari? Kena gebuk, kena pukul dengan kayu setiap hari? Apa bisa berkembang hewan itu dengan baik kalau selalu stres setiap hari oleh tuan pengembalanya? Tidak mungkin. Begitu juga Habil yang lemah lembut, sopan santun. Tentu otomatis fisiknya, tenaganya mungkin tidak sehebat Qabil abangnya. Bagaimana dia bisa mencangkul dengan baik, membajak dengan benar, menata dengan rapi? Tidak ketemu juga. Maka tidak ada salahnya Adam itu menempatkan porsi-porsi mereka itu berbeda sesuai dengan watak dan karakter mereka masing-masing. Nah, kejadian ini dinilai oleh Qabil sebagai ketidakadilan. Nah, hingga pada saat mereka tidak dinikahkan, Qabil mengatakan, nyatalah tidak adil ini wahai ayahanda. Nyatalah ketidakadilan ini wahai ibunda. Dari kecil cara kalian menghadapi aku dan Habil, lebih ramah kalian kepada Habil. Padahal saya katakan tadi, Qabil ini orangnya kasar. Habil ini orangnya lemah lembut. Bagaimana mungkin kita bisa menyamakannya kalau itu adalah anak kita? Yang kedua, engkau tempatkan aku sebagai petani.
Sementara Habil adikku engkau tempatkan sebagai pengembala. Kerjanya cuma duduk doang. Memperhatikan hewan-hewan kalau dia lari dan macam-macam. Sedangkan aku, engkau tempatkan pada tempat pekerjaan keras dan pekerjaan berat. Mencangkul tanah, membajak, bertanam. Tanpa disadari oleh Qabil. Bahkan oleh kita. Mengapa Allah memposisikan Qabil sebagai petani? Habil sebagai pengembala? Dari sini kita tahu kalau fisik Qabil dan Habil itu jelas berbeda. Baik penampilan, watak dan karakter, serta ketegaran. Termasuk tenaga. Walaupun kita tidak melihat dengan mata kepala hari ini, sudah bisa kita pastikan Qabil itu orangnya sterek. Orangnya gagah perkasa ketimbang adiknya Habil yang lemah lembut. Qabil tidak sampai ke situ pemahamannya. Termasuk kita. Makanya disampaikan, dijelaskan hari ini. Nah, yang ketiga, ayah bunda tidak adil kepada aku. Masa ya aku dinikahkan dengan Labuda, saudara Habil, maaf, yang tampangnya agak jelek. Sedangkan Habil dinikahkan dengan saudaraku, Iklimah, yang tampangnya cantik. Betapa tidak terbukti sudah kalau kalian itu tidak adil terhadap kami. Nah, ini bayangkan saudara. Cara berpikir Allah dan Rasul. Cara berpikir Adam dan Hawa dibanding dengan pemikiran anaknya Qabil ini. Seakan-akan berseberangan. Padahal tidak berseberangan. Itulah kenyataan yang benar. Yang sesuai dengan porsi dan jobnya. Apakah Qabil tidak mengerti? Mengerti. Lalu kenapa seperti tidak mengerti? Lalu kenapa? Karena Qabil menutupi kebenaran hatinya. Mendustakan suara batin yang mengatakan bahwa itu sudah benar. Tetapi dia mengikuti hawa nafsunya. Ingin bekerja yang ringan. Padahal tubuh badannya, jasadnya kuat dan sterek. Ingin dilayani dengan baik serta ramah tamah. Padahal dia kasar, brutal, suka memantah, suka melawan orang tua. Ingin mendapatkan Iklimah, saudara kembarnya sendiri. Padahal dalam aturan Allah dan Rasul memang harus silang. Toleransi Allah ini sudah cukup besar terhadap mereka. Dalam artian mereka boleh menikah sesama mereka. Kenapa? Karena keluarga waktu itu hanya mereka saja. Belum ada keluarga-keluarga lain. Itu saudaraku. Nah akhirnya Allah perintahkan kepada Adam untuk melakukan suatu undian dalam bentuk kurban. Artinya cara mendekatkan diri kepada Allah. Nah tentu yang dikurbankan itu adalah usaha anaknya masing-masing. Kalau Qabil itu adalah petani, yang dikurbankan adalah buah-buahan hasil pertaniannya. Kalau Habil itu adalah pengembala, yang dikurbankan adalah dombanya. Nah, siapa kurban yang diterima oleh Allah, oleh Rasul di tempat itu, maka dialah yang berhak menikah dengan Iklimah, si cantik itu. Nah, dapatlah Habil mengeluarkan dombanya yang paling bagus. Gemuk besar putih, montok, sehat. Itu yang dikurbankan oleh Habil. Adik si Qabil tadi. Nah, Qabil sebagai petani, dia carilah buah-buahan yang hampir busuk. Yang hampir tidak bermanfaat dia kumpulkan. Karena dia tidak ikhlas. Dia bawalah ke suatu bukit. Di tempat kurban itu dilaksanakan. Maka mereka berdua kembali ke rumahnya. Mereka berdua di sini adalah Qabil dan Habil, dua saudara tadi. Nah, besok Nabi Adam dan Siti Hawa memerintahkan kepada putra-putranya ini melihat kembali kurbannya.
Mari kita sama-sama nak melihat kurban siapa yang hilang. Yang mana yang hilang berarti itulah yang diterima oleh Allah dan Rasul. Nah, akhirnya Adam, Hawa, Qabil dan Habil melihat kurban itu. Ternyata yang hilang adalah korban Habil, adiknya Qabil. Sedangkan korbannya Qabil tidak hilang, tetap, bahkan tambah busuk. Kenapa? Karena Habil tahu di mana tempat meletakkan kurban itu. Di Baitullah Hakikat. Itu yang diajarkan oleh Allah Rasul kepada Adam. Itu yang diajarkan Adam kepada Habil dan Qabil sebenarnya. Nah, Qabil juga berusaha meletakkan itu di Baitullah Hakikat. Seperti yang pernah diajarkan oleh Allah Rasul kepada Adam. Tetapi karena hatinya itu kusut, hatinya emosi, dia dikendalikan oleh hawa nafsu dunia setannya, maka tidak masuk dia ke Baitullah, saudara. Makanya korbannya tidak diterima. Ini adalah gambaran daripada kehidupan kita hari ini. Mulai dari sholat, berdoa, sedekah, infak, zakat. Kalau kita serahkan kepada Allah, tidak di Baitullah Hakikat. Syariatnya adalah Ka'bah hari ini. Ya sama, nasib kita sama dengan Qabil tadi, tidak diterima. Walaupun pemberian kita sudah diterima oleh orang yang berhak menerimanya. Atau ahlinya tadi. Nah itu. Nah, setelah korbannya Habil hilang, artinya diterima oleh Allah dan Rasul di tempat itu, maka berhaklah Habil menikah dengan Iklimah, Qabil menikah dengan Labuda. Benarlah pernikahan itu adalah silang. Jadi saya katakan, Qabil itu saudara kembarnya adalah Iklimah, si cantik tadi. Habil itu saudara kembarnya adalah Labuda, cantik tapi tidak terlalu cantik. Nah, nikahnya silang. Qabil dengan Labuda, Habil dengan Iklimah. Qabil kakak tadi tidak menerima keputusan ini. Akhirnya dia berkata, kalau begitu aku akan bunuh engkau, wahai Habil adikku. Kok bisa Qabil berkata, aku bunuh engkau? Dari mana dia tahu kisah ini? Kisah pembunuhan ini. Tentu dari pengajian Nabi Adam kepada istrinya Siti Hawa dan kepada anak-anaknya. Tentang orang-orang terdahulu, bunuh-membunuh. Dari situ dia tahu pengertian bunuh-membunuh. Nah, tetapi Adam lupa menceritakan setelah dibunuh mau diapakan itu mayat. Nanti akan kita ketahui bagaimana, apa yang terjadi. Nah, sehingga Habil berkata, adiknya tadi, kalau engkau mengangkat tangan untuk membunuh aku, sungguh aku tidak akan mengangkat tangan untuk membalas membunuh kamu. Karena aku takut kepada Allah. Aku takut. Dan aku ingin melihat engkau di akhirat nanti membawa dosa-dosamu. Dan aku ingin di akhirat nanti engkau juga membawa dosa-dosaku. Engkau juga membawa dosa-dosaku. Kalimat Habil ini menunjukkan meskipun dia adalah anak Nabi, anak Rasul, orang baik, tapi tetap merasa berdosa. Tetap merasa punya salah. Kenapa? Karena dia manusia. Nah, akhirnya iblis membisikkan kata-kata, bunuh adikmu, bunuh adikmu, bunuh adikmu. Hari ini dia sedang mengembala. Kau ambil batu besar, kau timpuk kepalanya sampai pecah. Bukankah dia mengatakan dia tidak akan membalas kesempatan dirimu? Seketika itu terjadi, dia sudah mati. Kau ambil adik kembarmu, Iklimah sebagai istrimu. Tinggalkan Labuda.
tinggalkan. Akhirnya suara bisikan godaan iblis tadi termakan oleh Qabil. Nah, sebenarnya kalau Qabil mau menolak bisa itu. Dia tidak mau lakukan. Tetapi dia lakukan. Kenapa? Karena ada hawa nafsu dunia setan pula di dalam dirinya. Jadi setan ini double. Setan ini double, saudara. Ada setan yang di dalam diri, ada setan yang di luar diri. Nah, setan yang di luar diri itulah yang membisik-bisik, yang menggoda, yang menghasut. Sedangkan yang memutuskan adalah setan yang di dalam diri. Akhirnya apa yang terjadi? Suara bisikan godaan setan di luar diri, Qabil terima. Dia tangkap. Dan dia lakukanlah pembunuhan itu. Prak. Kepala Habil dihantam dengan batu besar. Sehingga pecah. Apa yang terjadi? Mati. Keluar darah mengalir. Tanpa ada perlawanan. Nah, yang dipukul oleh Qabil itu adalah casing tubuh badan jasadnya Habil. Karena tubuh badan jasad tadi sudah rusak, dia tidak mungkin bisa dipakai lagi. Karena itu tepat pada kepala, otomatis ruhnya Habil harus meninggalkan tubuhnya. Nah, setelah Qabil membunuh adiknya, dia kebingungan. Dia tidak teringat lagi tentang calon istrinya. Dia gendong itu, jenazah Habil, sehari, 2 hari, 3 hari. Adam dan Hawa mencari-cari Qabil dan Habil karena tidak pulang setelah 3 hari. Adam dan Hawa khawatir terjadi sesuatu terhadap 2 anaknya ini. Ternyata betul lah Nabi Adam dengan istrinya Siti Hawa melihat darah tercecer. Dan ada sebuah batu besar juga bersimbah darah. Tidak ada kata lain, ini sudah terjadi pembunuhan. Maka 2 suami istri tadi mencari anaknya. Sambil memanggil, Qabil, Habil, Qabil, Habil. Tetapi tidak ditemukan kedua anaknya itu. Kenapa tidak ditemukan? Karena Qabil membawa jenazah adiknya itu 3 hari 3 malam. Lari jauh. Tetapi unik. Jenazah Habil itu tidak busuk. Tetapi semakin harum, semakin harum, semakin harum. Qabil kebingungan mau diapakan ini adik. Kenapa? Sudah timbul penyesalan dalam diri. Tangisan dalam hati. Rintihan dalam jiwa. Sayang pun muncul. Kesadarannya timbul. Habil ini orang baik. Sering membantunya aku. Santun, sering mengalah dengan aku. Masalah makanan, pakaian, pekerjaan. Tetapi kenapa aku bunuh adikku? Dia kan orang baik, tidak pernah melawan ayah bunda, tidak pernah melawan aku, bahkan membantu aku. Kenapa aku bunuh? Timbul sesalan daripada Qabil. Dia tidak bisa, mau diapakan ini jenazah? Mau dibuang tidak mungkin, mau diapakan? Dihanyutkan tidak mungkin. Akhirnya lelah juga setelah 3 hari 3 malam. Dia letakkan jenazahnya di samping. Dia duduk. Tiba-tiba sewaktu dia duduk di pagi hari itu, Qabil melihat 2 ekor burung gagak berantem. Letak-letuk, letak-letuk. Yang satu mati, yang satu hidup. Nah, yang satu yang hidup tadi menggali tanah. Kemudian menguburkan yang mati. Maka terkuburlah burung yang mati tadi oleh burung yang masih hidup. Apa kata Qabil? Subhanallah. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Kok dia bisa ngomong kayak gitu Pak Abu Fikri? Anak Rasul loh. Anak Nabi.
itulah seketika dia sedang benar. Apa lanjutan kalimatnya? Alangkah bodohnya aku. Untuk hal seperti ini saja tidak mengerti, tidak bisa. Akhirnya Qabil mendapatkan pengetahuan daripada Allah dan Rasul melalui seekor burung gagak. Yang burung itulah binatang atau hewan, saudara. Maka dikuburlah jenazah Habil tadi. Sebagaimana dikuburnya burung tadi oleh teman yang membunuhnya. Nah, ini sebuah pelajaran bagi kita orang Islam. Bagi kita yang non-Islam sekalian. Yang namanya kebenaran. Itu datang daripada Allah. Datang daripada Rasul. Melalui siapapun terserah. Asalkan itu kebenaran, terima dong. Nah, kalau kita kan tidak. Berbeda pemahaman saja tidak lagi mau kita menerima kebenaran. Berbeda merek dan golongan organisasi saja sudah tidak mau lagi kita menerima kebenaran. Berbeda adab dan cara saja kita sudah tolak itu kebenaran. Sementara Qabil yang durhaka itu, Qabil yang ingkar itu, Qabil yang zolim itu bisa menerima pelajaran daripada seekor hewan. Maaf betul, dari seekor binatang yang bernama burung gagak. Ayo orang sekarang perhatikan itu. Maaf betul. Saya sempat ditelepon oleh saudara saya. Niat beliau bagus. Karena saudara saya yang satu nge-share pelajaran di WA kami. Di situ terdapat pelajaran yang sangat berharga. Oleh karena yang memperagakan pelajaran itu adalah perempuan cantik yang dia tidak berjilbab. Akhirnya saudara saya yang satu tadi menelpon saya. Apa dia bilang? Semestinya Anda menggunakan keulamaan Anda, keustatan Anda untuk menolak ini. Ini sudah tidak benar. Betul itu kebenaran yang disampaikan. Tapi yang menyampaikan perempuan cantik tidak berjilbab. Ini sebuah jebakan. Apakah dia salah? Tidak. Itulah kadar beliau. Beliau masih melihat kebenaran itu datang dibawa oleh siapa. Nah, beda dengan teman saya yang nge-share tadi. Beda dengan saya tidak melihat kebenaran itu dibawa oleh siapa. Tetapi beliau nge-share tadi, saya yang membenarkan tadi, melihat kebenaran itu datang dari siapa. Bukan kebenaran itu dibawa oleh siapa. Kalau kebenaran itu dibawa oleh perempuan yang tidak berjilbab, dia cantik. Nah, kalau saya tidak itu yang saya lihat. Kebenaran ini dari siapa? Lah, kalau dari Allah, terserah dia pakai jilbab atau tidak. Maaf, mungkin berpakaian minim sekalipun, kalau itu sebuah kebenaran, tentu saya terima. Kenapa sedemikian? Dari hewan seperti gagak saja, itu kita terima. Hewan juga tidak pakai baju, hewan juga tidak pakai celana, tidak pakai yang lain-lain, tapi kita terima. Faktanya hingga hari ini, semua kita kalau ada orang yang meninggal dunia, tubuhnya, jasadnya, badannya dikubur di dalam tanah. Siapa yang punya pelajaran ini? Ya Allah dan Rasul. Melalui siapa? Melalui burung gagak. Hewan, binatang yang status derajatnya di bawah kita, jauh di bawah kita. Faktanya kita terima. Nah, maaf kepada saudaraku yang saya ceritakan ini. Tidak saya menyakiti Anda maksudnya. Sebagai contoh dan hibrah. Nah, bagi kita semua juga begitu. Jangan sampai kekeliruan kita, kesalahan kita, kebrutalan kita diluruskan oleh anak dan istri, karyawan misalnya, atau budak kita sekalipun. Jangan kita tolak. Jangan dilihat siapa yang menyampaikan kebaikan kebenaran itu. Tapi lihatlah kebaikan kebenaran itu datangnya daripada siapa. Ternyata datang daripada Allah. Terima. Ini tidak. Kita keliru, kita salah, kita brutal. Diluruskan oleh anak kita, marah. Diluruskan oleh istri kita, marah. Diluruskan oleh karyawan kita, marah.
menunjukkan kita tidak paham dengan kalimat ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah aku jalan yang lurus ya Allah. Setelah ditunjukkan oleh Allah melalui anak, istri, dan karyawan kita, kita marah. Maunya apa? Allah turun, memberikan petunjuk kepada kita, pengajaran kepada kita. Tidak ada itu. Tidak mungkin. Makanya kata Rasulullah, tanzuru makola, wala tanzuru mangkola. Yang kamu lihat itu apa yang dia katakan. Jangan kamu lihat siapa yang mengatakan. Kalau yang kita lihat siapa yang mengatakan, siapa yang memperbuat, pasti kita menolak apa yang dia katakan. Padahal perkataan ini benar. Padahal perbuatan ini benar. Nah, inilah cerita burung gagak. Seketika dia membunuh temannya, sahabatnya, karena suatu persengketaan yang dilihat oleh Qabil, yang waktu itu telah membunuh adiknya Habil. Sampai Qabil berkata, Subhanallah, la ilaha illallah, Allahu Akbar, alangkah bodohnya aku. Bodoh daripada burung, tidak mengerti menyelenggarakan jenazah ini, tidak mengerti. Apakah waktu itu Qabil memandikan, mengkafani dan menyolatkan? Tidak. Karena pengetahuan itu belum sampai kepadanya. Tidak mungkin Adam, Hawa mengajarkan cara menyelenggarakan jenazah, mengapankan jenazah, menguburkan jenazah. Tidak mungkin, karena belum pernah ada yang mati manusia pada waktu itu. Begitu. Nah, inilah petunjuk pelajaran bagi kita semua, saudara. Dalam hal kebenaran dan ilmu. Jangan lihat siapa yang mengatakan. Tapi lihat apa yang dia katakan. Kalau itu benar, pasti datang daripada Allah. Kalau itu salah, pasti datang daripada syaitan. Tolak. Nah, singkat cerita. Habil pun dikubur oleh abangnya, Qabil. Setelah dia kuburkan, dia pulang. Dia tidak bertemu dengan ayah bundanya. Tidak bertemu. Karena ayah bundanya menangis berurai mata mencari kedua putranya ini. Di rumah, Qabil bertemu dengan Iklimah. Calon istri Habil semestinya. Dia tarik, dia bawa, dia larikan. Akhirnya, dia tidak pernah bertemu lagi dengan ibundanya. Ayahandanya, Nabi Adam. Dia menikah tidak. Dia berzina sepanjang masa. Dia melahirkan keturunan anak-anak manusia. Anak zina. Anak yang tidak diridhoi oleh Allah dan Rasul. Anak yang dapat dari hasil berdarah-darah. Itulah cikal bakal bibit manusia jahanam, saudara. Itulah cikal bakal bibit manusia jahanam. Bibit manusia jahat dan kasar. Semoga kita bukan turun dari sana. Nah, tidak lama kemudian Nabi Adam dan Hawa melupakan kedua anaknya yang hilang. Yang ketiga ya, termasuk Iklimah tadi. Tentu akan terjadi lagi pernikahan berikutnya dan seterusnya. Nah, anak-anak yang menikah setelah Qabil dan Habil tadi, walaupun Habil tidak jadi menikah, itu melahirkan orang-orang baik, orang-orang benar, orang sopan, orang-orang beragama. Religius. Karena mereka sudah mendapatkan pelajaran dari kisah abangnya Qabil ini. Dan Adam pun sudah menceritakan bahwa Qabil itu adalah di neraka. Di neraka yang paling bawah. Karena dia kasar, kejam, sadis. Lebih sadis lagi seketika dia menolak kehendak Allah dan Rasul. Di dalam hukum agama yang dibawa Adam pada saat itu, saudaraku. Maka semuanya adalah menjadi anak-anak baik. Menikah dengan sah dan benar. Melahirkan anak-anak keturunan yang baik-baik. Nah, dari situlah keturunan manusia-manusia baik. Tapi Pak Abu Fikri, sekarang kita lihat ada orang baik, tapi anaknya ada yang bajingan, ada yang baik. Bagaimana ini? Nah, itulah asimilasi namanya, saudara. Setelah Adam dan Hawa wafat, keturunan Qabil berkembang, keturunan yang lain juga sudah berkembang, maka mereka pun bersatu kembali. Terjadilah pernikahan lagi. Tentu dengan gaya pada waktu itu.
Makanya lahirlah Nabi Nuh. Ya, lahirlah Nabi Nuh. Nuh itu seketika hendak memilih istri, saudara tahu, kriterianya seperti persis yang dikatakan oleh Rasulullah. Keturunan orang baik-baik, ya kan? Cantik, kaya raya, soleh. Setelah Nuh menikahi perempuan itu, malam pertama untuk melakukan hubungan penuh dengan ritual-ritual yang diajarkan oleh Allah dan Rasul kepada dia. Karena waktu itu dia sudah jadi Nabi Rasul. Sudah jadi Nabi dan jadi Rasul. Tetapi apa yang terjadi? Seketika anak itu lahir dan berkembang, tumbuh besar dan dewasa, tiba-tiba istrinya berubah menjadi jahanam. Anaknya berubah menjadi jahanam. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Diambil oleh Nabi Nuh, anak gadis ini tadi menjadi istrinya. Dia adalah cantik, dia adalah beragama, dia adalah orang kaya, dia keturunan orang baik-baik. Tapi kenapa tiba-tiba perempuan ini berubah menjadi bajingan dan jadi setan? Besar kemungkinan di atas sono telah terjadi pernikahan keturunan anak Adam yang baik dengan keturunan Qabil yang tidak baik tadi. Dan melahirkan pula anak yang juga bajingan, yang setan pula, yang namanya Kan'an itu. Maka ibu dan anak berkongsi-kongsi, bersyarikat, saling dukung-mendukung untuk menghancurkan misi Nabi Nuh menegakkan kalimatul haqq. Terbukti sejarahnya. Maka semua kaum yang ingkar kepada Nabi Nuh itu dipimpin oleh istri dan anaknya loh. Termasuk 3 kali percobaan pembunuhan terhadap Nuh. Itu mereka yang merancangnya. Mulai daripada menarik Nuh dengan kuda, diikat kedua tangannya, dibenturkan dengan batu, pecah kepala Nuh, mati. Tahu-tahu besok sudah subuh muncul lagi Nuh itu. Kemudian memasukkan Nuh ke dalam tong. Tong itu diberi pisau. Tubuhnya dimasukkan, digelondong dari atas bukit ke bawah. Mati. Siapa perancangnya? Istri dan anaknya. Besok sudah subuh, muncul lagi Nabi Nuh tadi. Terakhir, mengikat Nabi Nuh dengan batu besar, dibawa ke laut. Dengan sebuah perahu, kemudian dicemplungkan. Mati. Sudah subuh besok muncul lagi. Akhirnya mereka tidak mau lagi membunuh Nabi Nuh. Percuma saja, capek. Cerita ini memang tidak ada di Quran, tidak ada di hadis. Tapi ada di Baitullah linuri min ayatina. Anda lihat di situ. Ada kisah itu. Mengisahkan kepada semua kita. Betapa benar bibit yang buruk akan melahirkan buah yang buruk. Dari Qabil, Iklima, melahirkan anak cucu yang buruk. Menikah dengan anak-anak Adam yang baik-baik. Asimilasi, percampuran. Melahirkan orang baik, melahirkan orang buruk pada satu ayah yang baik. Contohnya, istri Nabi Nuh. Tadinya adalah orang baik. Setelah berkembang, jadi buruk. Anak Nabi Nuh, tadinya orang baik. Setelah berkembang, jadi buruk. Itu asal terjadinya manusia jahat dan manusia baik. Dimulai pada kisah Qabil dan Habil dan keturunan anak Adam yang lainnya, saudara. Nah, inilah pelajaran yang perlu kita ambil dalam kisah Nabi Adam ini, saudaraku. Termasuk kisah anak dan putra-putranya ini. Ini banyak pelajaran. Banyak pelajaran. Nah, sejak itu Adam wafat, Ibunda Hawa wafat, alam berkembang, lahirlah Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Lut, Nabi Saleh, Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Ayub, Yusuf, Shuaib, dan seterusnya. Nah, semua mereka itu adalah nabi-nabi, lahir dari kalangan orang-orang baik. Dan mereka tidak melahirkan anak-anak yang jahat, yang buruk. Tetapi pada Nabi Yakub, lahir 10 anak yang jahat.
Nabi Yakub itu punya anak 12. Dua yang paling kecil namanya Yusuf dan Bunyamin. Ini ibunya beda nih. Ini adalah anak Raya. Raya itu adiknya Rahel. Jadi Rahel dengan Raya itu dua beradik. Jadi istri pertama Nabi Yakub namanya Rahel. Melahirkan 10 putra. Kemudian Rahel meninggal. Maka Nabi Yakub menikahi adik Rahel yaitu Raya. Nah dari Raya ini lahirlah Bunyamin, lahirlah Yusuf. Nah anak daripada istri pertama ini yang 10 orang tadi, yang paling tua bernama Yahuda, ini jahat semua. Inilah yang merencanakan pembunuhan atas Yusuf. Memasukkan dia ke dalam sumur, saudara. Jadi jangan pernah kita berpikir mentang-mentang ustadz, istrinya pasti baik, anaknya pasti baik. Tidak. Tapi semestinya kan Pak Ustadz, istrinya kan harus orang baik. Kan dipilih baik itu. Anaknya juga baik. Kan dilaksanakan dengan cara baik. Jawabnya benar. Tapi kesimpulan tidak pada Ustadz, saudaraku. Contoh Nabi Nuh. Memilih istri. Beliau sudah jadi nabi, sudah jadi rasul pada waktu itu. Walaupun dia bujangan. Dia pilihlah istri yang baik. Keturunan orang baik-baik. Cantik, kaya raya, melaksanakan ibadah agama pada waktu itu. Apa salah Nabi Nuh? Tidak tepat itu. Tapi di ujung jalan, di pertengahan kisah, istrinya berubah menjadi bajingan, menjadi setan. Untuk berhubungan istri di malam pertama pun menggunakan ritual agama dengan baik dan benar. Pakai mandi dulu, pakai wangi-wangian dulu, pakai sholat, zikir, berdoa dulu. Tetapi lahirlah anak yang seperti Kanan tadi. Bajingan dan setan juga. Menjadi pemimpin-pemimpin setan dari kalangan manusia pada waktu itu. Untuk menyengsarakan Nabi Nuh dan menghambat perjuangan Nabi Nuh. Itu contoh yang paling besar. Begitu juga istri Nabi Lut. Menjadi pemimpin dari kelompok gay. Laki-laki yang senang dengan laki-laki. Padahal Nabi Lut itu mengajarkan jangan gay, itu tidak benar. Bahkan Nabi Lut itu pernah salah berkata. Kenapa kalian mengambil laki-laki sama laki-laki? Kalau memang kalian mau, ambillah anakku. Nabi Lut itu punya 2 anak perempuan. Mau dikasihkan anaknya. Sebenarnya ini keliru, saudara. Keliru. Tapi karena sakitnya dia melihat perangai kaumnya. Nah, siapa yang memimpin? Istri Nabi Lut. Yang memimpin mereka menghadapi Nabi Lut itu, membangkang Nabi Lut itu, istrinya sendiri. Nah, seketika 4 orang laki-laki ganteng, perkasa, gagah datang kepada Lut di sepertiga malam terakhir. Tujuannya adalah untuk membawa Lut keluar. Untuk membawa kedua anak gadisnya keluar dari rumah itu. Kenapa? Sebentar lagi negeri ini akan dihancurkan oleh Allah. Melalui siapa? Melalui mereka yang 4 orang ini. Tapi Nabi Lut tidak kenal siapa mereka 4 orang ini. 4 orang ini sebelum ke rumah Nabi Lut, dia singgah ke rumah Nabi Ibrahim. Ibrahim biasa. 4 orang pemuda yang gagah perkasa, ganteng dan tampan, penuh cahaya wajahnya. Dijamu makan. Diberikan paha kambing, nasi yang enak, gula yang enak, minuman yang lezat. Hayo saudara-saudaraku, silakan Anda meminumnya, memakannya. Tetapi lama sekali Ibrahim menunggu. Mereka tidak menyentuh makanan dan minuman itu. Akhirnya terbit rasa takut Ibrahim. Siapa mereka ini sebenarnya? Akhirnya mereka yang berempat itu berkata, kami adalah malaikat azab. Kami hendak membalikkan negeri Sodom dan Gomora dari atas ke bawah, bawah ke atas. Kami akan binasakan semua penduduknya karena sudah terlalu zalim terhadap nabinya. Maka berkata Nabi Ibrahim, bagaimana dengan sepupuku Lut? Beliau nabi di sana. Ada 2 anak gadisnya itu ikut Lut, sementara istrinya memang bajingan. Kata 4 orang malaikat tadi,
mereka akan diselamatkan oleh Allah dan Rasul melalui kami. Nah, seketika 4 orang laki-laki tampan ganteng tadi berada di dalam rumah Nabi Lut, siapa yang membocorkan kepada kaum gay tadi? Ya istrinya. Keluar dari rumah pelan-pelan, keluar. Hei, 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 hei. Hei, semuanya kemari. Ada cowok-cowok ganteng-ganteng, cakep-cakep di rumah suamiku, di rumahku. Untuk santapan kalian malam hari ini. Akhirnya rame-rame laki-laki tadi hendak memperkosa 4 orang laki-laki ganteng tadi. Bayangkan, laki-laki hendak memperkosa laki-laki. Gedebak, gedebuk dada Nabi Lut. Meskipun beliau adalah Rasul, dia manusia juga. Ada timbul rasa takut. Apa dia bilang kepada malaikat tadi? Tapi dia belum tahu itu malaikat. Saudaraku, janganlah kalian itu menyusahkan aku. Pergilah kalian dari sini. Karena aku tidak sanggup menghadapi mereka. Mereka itu banyak. Maka berkatalah salah satu di antara malaikat tadi. Lut, kau jangan takut. Kami adalah petugas. Kami adalah malaikat pesuruh Allah dan Rasul kepada engkau. Untuk membawa engkau, anak engkau, keluar rumah ini. Dan kami akan menghancurkan negeri ini. Sodom dan negeri Gomorrah ini akan kami hancurkan. Sebelum subuh tiba, mari kita keluar. Singkat cerita, sebelum subuh tiba, waktu fajar lah ya kira-kira gitu, seperti sekarang ini, Nabi Lut dan anaknya pun dibawa keluar oleh 4 orang pemuda tadi. Ingat Nabi Lut, jangan melihat ke belakang. Jangan melihat ke belakang. Sekalipun jangan melihat ke belakang. Kamu juga dek, anak gadis 2 tadi, kamu juga jangan melihat ke belakang. Sebegitu hebatnya trik Allah dan Rasul untuk menghancurkan sebuah negeri yang bernama Sodom dan Gomorrah. Betul, Lut tidak melihat ke belakang, anak gadisnya tidak melihat ke belakang terus. Setelah sampai pada waktu satu titik, silakan engkau lihat ke belakang, wahai Lut. Silakan kalian melihat ke belakang, wahai adik-adik cantik dan manis. Pas lihat ke belakang, negeri itu sudah tidak ada lagi, saudara. Penuh api, penuh asap mengepul. Timbul pertanyaan, kapan terjadinya itu? Yang 4 orang laki-laki masih ada bersama Lut. Negeri itu sudah hancur, tapi Lut tidak melihat, dia menghancurkan. Bagaimana prosesnya? Itu tidak termakan oleh Lut kisah itu. Tidak bisa dipahami bagaimana operasionalnya. Kenapa? Ada teknologi yang belum kita ceritakan di sini, saudara. Karena kita bukan cerita tentang itu. Baik, kita masuk cerita Nabi Adam tadi. Nah, inilah kisah itu, saudara. Nabi Adam, dia menjadi khalifah bagi istri dan anak-anaknya. Nabi Adam mengajarkan bagaimana tidak terjadi khilafah, kekilafan, perselisihan di antara anak-anaknya. Kembali kepada cerita yang pertama, Nabi Adam tidak bisa menjadi khalifah dan tidak mungkin menjadi khalifah menurut prediksi iblis. Pasti tetap terjadi pertumpah darahan itu. Walaupun Allah dan Rasul sudah menetapkan dia sebagai khalifah di muka bumi. Tetapi untuk anak dan istrinya ternyata tetap terjadi pertumpah darahan seperti yang diceritakan oleh para malaikat. Kenapa? Karena tubuh Adam, tubuh anak-anaknya, selain istrinya ya, istrinya tubuhnya dari cahaya karena dia bidadari. Itu terbuat dari tanah. Sifatnya rakus pantang kekurangan. Artinya dia akan menyenggol hak orang. Prediksi dari sini iblis mengatakan Adam pasti akan rakus pantang kekurangan. Itulah kasus Bakhuldi. Nah, Qabil putra Adam pasti akan melakukan kecurangan. Kenapa? Karena ada sifat rakus pantang kekurangan. Sudah diberikan satu, dia tidak mau, dia mau milih. Maka terjadi pembunuhan terhadap Habil. Nah, inilah kisahnya, saudara. Kisah tragis. Kisah kedua anak Adam. Tempat terjadinya pembunuhan yang pertama. Makanya ke depannya, setiap orang yang mati terbunuh oleh orang lain, maka Qabil akan menerima akibatnya. Kenapa?
Karena Qabil orang yang pertama kali merintis terjadi pembunuhan. Makanya barang siapa yang membunuh satu orang, sama artinya dia membunuh semua orang. Barang siapa yang membenci seseorang, sama artinya dia membenci banyak orang. Berat kajian ini saudara, untuk kita amalkan. Nah, itu dia kisahnya. Jadi, kita sudah dengar suara mengaji. Hari sudah pukul 4:30 saudara. Waktu kita untuk berpisah sudah sampai. Maka batas inilah serial balada Iblis dan Adam alaihissalam. Serial berikutnya kita tidak lagi bercerita ini, tetapi cerita tentang Nabi Idris, Nuh, Hud, Lut, Saleh, Ibrahim, Ismail, dan seterusnya sampai kisah Nabi Muhammad. Dan mohon doanya untuk saya agar saya bisa menyampaikan ini saudara. Karena saya adalah manusia seperti Anda juga, punya kelemahan, punya kekurangan, jauh daripada keilmuan. Tetapi saya berharap kepada Allah dan Rasul memberikan petunjuk kepada saya dan kita semuanya agar dapat menerima kajian-kajian seperti ini. Betul jarang ada di Quran, betul jarang di hadis, tetapi sebuah kebenaran yang disembunyikan karena tidak ada di Quran, karena tidak ada di hadis. Kenapa? Ada tempat lain kita belajar, yaitu di Baitullah. Hakikat syariatnya mengambil sebagian makam Ibrahim. Di situ kita sholat, di dalam sholat itu kita belajar kepada Allah dan Rasul tentang apa yang mau kita bicarakan. Gitu. Oke. Nah, itu saja saudaraku. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.